Adinan Jaya Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Andika Prawiro SPD selaku pembawa materi, yang saya hormati Bapak Ketua MGMP Bahasa Indonesia Kabupaten Luwu, yang saya hormati Bapak Ibu Panitia MGMP Bahasa Indonesia, dan yang saya banggakan dan hormati Bapak Ibu peserta MGMP yang meluangkan waktunya hadir kesempatan kali ini. Alhamdulillah, patutlah kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya lah sehingga kita berada di tempat ini dalam rangka musyawarah guru mata pelajaran MGMP tahap 2, khususnya mata pelajaran Bahasa Indonesia tahun 2021. Untuk menyemarakkan kegiatan ini, hadirin dimohon berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi mandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Kabupaten Luwu, Bapak Suganda Wahid SPD. Kepada Bapak dengan hormat disilahkan. Pemateri kita Bapak Andika Prawiro SPD, yang saya hormati Bapak Wakil Ketua MGMP dan pengurus jajaran MGMP Bahasa Indonesia Kabupaten Luwu, dan yang saya hormati pula Bapak Ibu guru hebat Bahasa Indonesia Kabupaten Luwu. Kita plus tangan semua. Ya. Syukur alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada masa pandemi COVID-19 ini kita masih berupaya untuk hadir dalam kegiatan MGMP Bahasa Indonesia, yang tidak lain tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu kita sebagai tenaga pengajar terbaik di Kabupaten Luwu ini. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, sekira sepatah kata ini tidak panjang, karenanya sepatah ya.
Jadi mungkin yang sampaikan adalah poin-poin penting yang disampaikan pada pembukaan yang dilaksanakan di hari Selasa, tidak salah, minggu lalu. Kebetulan pembukaan ini dilaksanakan secara serempak semua mata pelajaran, sehingga pada hari ini kegiatan pembukaan yang mestinya dibuka oleh dinas itu tidak dilaksanakan lagi karena sudah diwakilkan pada saat pembukaan minggu yang lalu. Ya. Poin penting yang mungkin Bapak Ibu guru hebat yang bisa kita dapatkan, yang pertama bahwasanya tujuan kita hadir di sini adalah untuk bekerja membuat perangkat pembelajaran yang notabene merupakan sudah hal wajib bagi kita, tapi tetap kita mengulas setiap tahunnya atau tiap MGMP-nya. Ya, untuk tahun ini keinginan daripada atasan kita, yang dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu, bahwasanya seluruh mata pelajaran khusus bahasa Indonesia maka diharapkan ada keseragaman dalam perangkat pembelajaran. Untuk menanggapi ini, maka kita dari MGMP tidak mau tinggal diam, maka ini perlu juga, sehingga nantinya kita akan menyusun perangkat yang bisa digunakan di daerah perkotaan maupun daerah yang sangat tertinggal, daerah Latimojong, Bastem, Walendrang Barat, dan Walendrang Utara. Ya, perlu Bapak-Bapak Ibu pahami bahwasanya kegiatan ini ya, tidak bisa dilaksanakan tanpa ada bantuan daripada Kepala Dinas maupun Ketua MKKS itu sendiri. Ya, ini Bapak Andi Rusli, SPD, MSI, ya, Kepala Sekolah SMP 4 Pajok. Mestinya diharapkan seluruh sekolah hadir untuk mengikuti. Jadi jika ada gurunya berhalangan, maka bisa diwakili oleh Wakasek kurikulumnya, karena Wakasek kurikulum itu bertanggung jawab atas perangkat yang ada di sekolah. Karena hasil yang Bapak Ibu lakukan nanti ini, itu kami akan ramu di pengurus, kemudian filenya ini akan kami serahkan ke Dinas Pendidikan, nanti Dinas Pendidikan yang akan bagikan ke sekolah yang ikut di kegiatan kita kali ini. Nah, bagaimana dengan peserta atau sekolah yang tidak ikut? Maka komitmen dari dinas bahwasanya sekolah tersebut tidak akan diberikan RPP atau perangkat yang menjadi keseragaman kita. Itu komitmennya, ya. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Berarti yang hadir di sini maka akan ada keseragaman dari formatnya. Ya, tinggal isinya nanti kita Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan keanekaragaman lokal yang ada di daerah masing-masing. Ya. Nah, itu Bapak Ibu poin penting yang pertama. Ya, poin yang kedua yang bisa saya sampaikan. Ya, poin yang ketiga adalah saya harap Bapak Ibu tetap bersemangat, ya, mengikuti kegiatan MGMP, tuntaskan tugasnya, ya, kemudian aplikasikan apa yang Bapak Ibu dapatkan pada hari ini. Ya, di MGP kemarin, alhamdulillah kita sukses melaksanakan kegiatan asesmen nasional, latihan asesmen kompetensi minimal, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sudah bisa menerapkan bagaimana memanfaatkan atau membuat soal yang berbasis AKM. Nah, saat ini kita akan berdiskusi tentang model pembelajaran Merdeka Belajar dan perangkat pembelajaran yang seragam se-Kabupaten Luwu. Ya, saya kira itu sepatah kata dari saya, Bu Moderator, ya. Saya kira terlalu panjang yang saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memasuki materi, marilah kita bersama-sama mendengarkan pembacaan doa yang dipandu oleh Bapak Jamaluddin SPD. Kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru peserta pelatihan MGMP Bahasa Indonesia yang berbahagia. Mari kita berdoa secara khusyuk dan ikhlas seraya mengharap
agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuwafini mahu wa yukafi wa sida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi lajalalil wahtikil wa asimi sultanik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pada pagi hari ini selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bersama, yaitu guru mata pelajaran bahasa Indonesia, untuk itu ya Allah, jadikan kegiatan yang kami laksanakan ini sebagai suatu kegiatan pelatihan yang Engkau ridai, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayahmu untuk kami semua. Jadikanlah kami hamba-Mu yang beriman dan bertakwa kepadamu, serta pandai mensyukuri segala nikmat-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya bisa mengharap Engkaulah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya tibalah kita pada kegiatan inti, yaitu materi dan diskusi tentang model pembelajaran Merdeka Belajar, yang insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Andika Prawiro SPD. Kepada beliau dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak apa-apa Bapak Ibu ya, saya buka masker sedikit karena ini agak sesak juga kalau pakai mic kemudian pakai masker juga. Iya. Baik Bapak Ibu sekalian, syukur alhamdulillah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kekuatan untuk hadir di tempat ini dalam rangka kegiatan musyawarah guru mata pelajaran MGMP terkhusus untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi Bapak Ibu, saya rasa pagi ini sangat cerah. Saya kira cerahnya matahari pagi ini itu bisa membuka wawasan kita, bisa membuka pikiran kita, bagaimana kita melakukan atau kita melaksanakan tugas dan fungsi kita. Salah satunya adalah untuk mempersiapkan administrasi pembelajaran, kemudian menyiapkan model pembelajaran dan menyiapkan materi ajar untuk peserta didik kita meskipun dalam masa pandemi COVID-19. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita mulai, jadi sebelumnya sebenarnya kalau untuk MGMP Kabupaten Luhuk, saya sebenarnya bukan orang baru, saya juga pernah mengikuti MGMP di Kabupaten Luhuk karena saya pertama melaksanakan tugas mengajar guru sebagai ASN itu di Kabupaten Luhuk. Saya di SMP Negeri 4 Bajo, satu sekolah sama Ibu Kurnia pada tahun 2000. Pengangkatan tahun 2019, SK tahun 2010. Pada tahun 2012 itu saya sempat ikut MGMP Bahasa Indonesia di Hotel Subur. Itu MGMP mungkin Bapak Ibu di sini ada yang mungkin masih ingat-ingat juga. Kemudian pada hari berikutnya itu melaksanakan MGMP di masing-masing mata pelajaran di SMP Negeri 1 Belopa kalau tidak salah. Jadi Bapak Ibu, untuk di Belopa saya kira saya bukan orang pendatang tapi juga orang di sini. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, untuk apa yang akan kita bahas pada hari ini, saya kira sudah dibahasakan tadi oleh Bapak Ketua MGMP bahwa ini sudah merupakan makanan kita, itu sudah sehari-hari kita lakukan. Yang kita lakukan sekarang adalah hanya untuk
melakukan mengingat-ingat saja apa yang mungkin ada yang kita lupa atau ada yang kita tidak sempat buat dan kita diskusikan pada hari ini. Dan namanya juga musyawarah guru mata pelajaran, berarti hari ini kita bermusyawarah untuk menentukan atau untuk membicarakan beberapa hal untuk kesepakatan kita bersama, untuk terutama untuk program RPP, kemudian perangkat pembelajaran yang termasuk dalam perangkat pembelajaran, kemudian model pembelajaran yang dilakukan dalam masa pandemi COVID-19. Oke, baik Bapak Ibu, materinya saya sudah bagi di Ketua MGMP, mudah-mudahan sudah dibagi Pak ya. Nah, jadi tadi pikiran saya di aula ini saya kira ruangan tertutup. Ya ternyata ruangan saya muncul kemudian ruangan terbuka. Nah, biasanya memang kalau ruangan terbuka untuk pemanfaatan LCD memang kurang efektif karena ada cahaya yang mengganggu. Kalau di ruangan tertutup lampu itu mungkin tidak terlalu berpengaruh. Tapi apapun yang terjadi itu sudah dilaksanakan. Jadi saya sudah bagikan materinya ke Pak Sugana, kemudian nanti Bapak Ibu sisa menyesuaikan saja apa yang saya jelaskan. Jadi sekarang sudah tidak ada susahnya karena HP kita sudah canggih semua ya. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum lanjut saya perkenalkan diri dulu. Meskipun mungkin ada Bapak Ibu yang sudah kenal dengan saya, tetapi tidak elok kalau saya tidak memperkenalkan diri. Jadi nama saya Andika Prawiro SPD, kemudian tempat lahir di Palopo, kemudian tanggal lahir 31 Januari 1982. Kemudian alamat Pondok Banawa Kota Palopo. Kemudian kalau di Belopa akhir-akhir ini juga saya sering bermalam di Belopa. Kenapa? Karena kebetulan istri saya bertugas di sini. Alamatnya di sini di perumahan Senga Permai. Di situ ada rumah dinas kantor untuk tempat beristirahat. Kemudian Bapak Ibu, pengalaman mengajar saya kira pengalaman mengajar saya itu tidak selama atau tidak sepengalaman Bapak dan Ibu. Ya, kalau saya pengalaman mengajar baru kurang lebih 12 tahun. Pelatihan yang saya ikuti apalagi pada zaman sekarang itu pelatihan sangat banyak. Apalagi saat masa pandemi, segala sesuatu itu dilakukan dengan online atau dengan daring, sehingga kita dengan mudah untuk mengakses pelatihan-pelatihan yang ada. Pelatihan yang saya ikuti, yang mungkin juga nanti Bapak Ibu saya minta izin sedikit kepada Pak Ketua untuk disosialisasikan tentang pemanfaatan akun Belajar ID. Bapak Ibu pernah dengar tentang akun Belajar ID? Sekarang kebetulan saya adalah salah satu pemegang lisensi sertifikat Google Educator level 1 untuk mensosialisasikan tentang pemanfaatan akun belajar. Ada Facebook, kemudian Instagram, YouTube, WhatsApp, dan ini nomor WhatsApp-nya. Untuk YouTube Bapak Ibu, kebetulan saya aktif di media YouTube untuk memberikan tutorial-tutorial kepada siapa saja yang ingin melihat tersebut tentang pemanfaatan media pembelajaran, kemudian RPP dan sebagainya. Silakan Bapak Ibu kunjungi kalau Bapak Ibu berkenan untuk melihat. Oke, baik Bapak Ibu, itu sekedar perkenalan awal sesuai dengan materi yang diberikan oleh Bapak panitia tentang Merdeka Belajar. Jadi saya kira Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang Merdeka Belajar, ini bukan hal yang baru lagi, ini bukan hal yang yang mungkin kita tidak ketahui, tetapi ini adalah merupakan sebuah kewajiban yang kita ketahui. Nah sekarang sesuai dengan historinya, Merdeka Belajar itu pertama dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan pada saat Bapak Mas Nadiem Makarim menjabat Menteri Pendidikan pada
tahun 2019 itu membuat sebuah kebijakan tentang Merdeka Belajar. Nah, apa itu Merdeka Belajar? Jadi sebelum kita masuk kepada teknis, kita sebagai guru bagaimana mengamalkan atau bagaimana memaknai yang disebut dengan Merdeka Belajar. Bapak Ibu ada yang tahu episode Merdeka Belajar itu sudah sampai episode keberapa? Iya. Karena Merdeka Belajar itu Bapak Ibu seperti sinetron, episode 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Iya. Oke, kita ke Merdeka Belajar dulu. Jadi sesuai dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bapak Ibu bisa baca di atas karena mungkin agak gelap. Bapak Ibu baca saja di materi yang ada di handphonenya. Sama. Oke, file RAM-nya. Oke, saya kirimkan dua dalam bentuk link dengan RAM. Biasanya memang di HP kalau tidak ada aplikasi RAM-nya, dia tidak bisa terbuka. Nanti diselesaikan sama Pak Sugana. Oke, kita lanjut saja. Jadi Bapak Ibu sesuai dengan apa? KBBI itu adalah Merdeka Belajar. Menurut KBBI, merdeka berarti bebas dari perhambaan. Ini Bapak Ibu, kamus Bapak Ibu yang menyatakan itu bebas dari perhambaan, kemudian bebas penjajahan dan sebagainya, tidak terkena atau lepas dari tuntutan dan tidak tergantung kepada orang atau pihak tertentu. Ya Bapak Ibu, apalagi sekarang kan masih panas-panasnya hari kemerdekaan. Merdeka itu bebas dari penghambaan, tidak mendapatkan atau tidak ada orang yang bisa menuntut kita. Kemudian Merdeka Belajar juga artinya adalah unit pendidikan yang itu sekolah, guru-guru dan muridnya punya kebebasan dalam berinovasi dan bertindak dalam proses belajar. Dalam hal ini, guru sangat dianjurkan untuk tidak bersikap monoton dan masih menerapkan teacher center atau pembelajaran yang berpusat kepada guru. Jadi saya kira dari yang di atas ini itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita diberi kemerdekaan, kita diberi kebebasan untuk mengatur proses pembelajaran yang kita lakukan. Bapak Ibu, ini bukan saya mengatakan, tapi dikatakan oleh Menteri Pendidikan dalam bentuk Merdeka Belajar. Nah sekarang Bapak Ibu kita lanjut. Jadi Merdeka Belajar Bapak Ibu itu sudah ada 10 episode. Ya, sudah ada 10 episode 1 sampai episode 10. Pertama dicetuskan itu pada tahun 2019 Bapak Ibu, belum masa pandemi. Karena masa pandemi kita itu untuk wilayah Luhur Raya itu kalau saya tidak salah tanggal 14 Maret tahun 2020 itu pertama kali PJJ untuk surat edaran bahwa kita belajar di rumah. Jadi episode pertama Bapak Ibu itu adalah tentang USBN yang sudah kita lakukan. Kemudian yang kedua ujian nasional, RPP dan PPDB, itu yang pertama. Yang kedua ada kampus merdeka. Yang kedua ada kampus merdeka. Kemudian yang ketiga ada penyesuaian kebijakan dana BOS, Bapak Ibu ya. Kemudian ada program organisasi penggerak, ada guru penggerak, ada transformasi dana pemerintahan, ada program sekolah penggerak, SMK Pusat Keunggulan, KIP Kuliah Merdeka, kemudian perluasan program beasiswa lembaga pengelolaan dana pendidikan. Bapak Ibu, ini perlu kita literasi, perlu kita ketahui sebagai seorang pendidik karena secara tidak langsung itu berimplikasi atau berefek kepada kita. Ya termasuk termasuk dana BOS, kemudian sekolah penggerak. Kalau lu Pak Sugana itu dia masuk di mana untuk penggeraknya? Belum ada ya? Oke, sama di Palopo juga seperti itu. Kalau saya tidak salah dia masuk di gelombang keempat untuk guru penggerak dengan sekolah penggerak. Diharapkan nanti NGMP Bahasa Indonesia ya itu beramai-ramai mendaftar untuk ikut kegiatan ini. Jadi sangat bagus. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut lagi. Oke, saya kira ini kita silakan baca saja nanti. Ini adalah pokok-pokok Merdeka Belajar yang pertama. USBN itu berlangsung di satuan pendidikan. Ujian nasional itu dihilangkan, tapi bukan dihilangkan, tetapi diganti sebenarnya.
diganti dengan asesmen nasional yang nanti mungkin sekitar bulan September itu dilaksanakan. Kalau saya tidak salah sekarang sudah simulasi untuk kegiatan asesmen ini. Dan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua bahwa itu sudah dilakukan pelatihan bagaimana menyusun soal AKM untuk MGMP Bahasa Indonesia. Saya kira ini adalah hal yang sangat luar biasa, yang gebrakan yang dilakukan oleh MGMP Bahasa Indonesia. Kemudian Bapak Ibu, rencana pelaksanaan pembelajaran, kemudian ada peraturan tentang PPDB. Saya kira ini sudah kita lalui sebanyak 2 kali. Oke. Baik Bapak Ibu, yang akan banyak kita jelaskan adalah tentang RPP, ya. Bagaimana perubahan RPP itu dalam Merdeka Belajar. Seperti tadi kita sudah pahami bahwa yang merdeka itu kita bebas dari penjajahan, tanda kutip Bapak Ibu ya, bukan bahwa selama ini Bapak Ibu terjajah, tidak. Iya. Bebas dari tuntutan dari pihak manapun dalam proses pembelajaran. Merdeka Belajar episode pertama itu tentang rencana pembelajaran. Jadi format yang dilakukan situasi saat ini dengan arah kebijakan baru. Ya, Bapak Ibu, kita belum masuk ke masa pandemi. Kita masuk dulu ke munculnya tidak bersamaan. Duluan ini Merdeka Belajar. Kalau saya tidak salah itu dilanjut dengan program PKP di akhir tahun 2020 ya. 2020 Pak ya. Itu tentang itu yang ditambahkan ke RPP kita. Nah sekarang yang pertama guru diarahkan mengikuti format secara kaku. Bapak Ibu, ada kata memilih. Bapak Ibu coba perhatikan, ada kata bebas memilih, membuat, dan Bapak Ibu tentang komponennya. Komponen RPP itu sekarang itu sudah 3 komponen. Bapak Ibu, beda komponen itu berarti yang ada harus tujuan pembelajaran, kemudian langkah bukan berarti seperti itu Bapak Ibu ya. Komponen itu adalah bagian yang harus ada, tetapi dalam kenyataannya itu boleh kita tambahkan dengan bagian yang lain. Materi tentang RPP. Nah sekarang kita lanjut ke model pembelajaran dulu, dan inilah hasil yang kami buat. Yang pertama, untuk pembelajaran masa pandemi, saya kira Bapak Ibu sudah pengalaman melaksanakan pembelajarannya. Kita nanti akan berdiskusi jauh tentang tentang Merdeka Belajar, kemudian model-model yang ada dalam Merdeka Belajar. Jadi saya kira beda masalah kita yang kita temukan baik di daerah perkotaan, kemudian ada di daerah batas juga antara kota dengan pedesaan, kemudian ada juga yang di daerah desa. Saya kira Bapak Ibu di sini sudah berada dari mewakili masing-masing dari daerah tersebut. Nah sekarang untuk pembelajaran masa pandemi itu ada yang disebut dengan flipped classroom. Bapak Ibu, di atas ada flipped classroom. Ya, jadi ini flipped classroom itu adalah kelas terbalik Bapak Ibu. Ya. Jadi kelas terbalik ini kita balik kelasnya. Ya. Nah sekarang misalnya ini sekolah, Bapak Ibu, ini kelas tradisional sekolah, kemudian kemudian penyajian pelajarannya itu terbalik. Ini kelas tradisional, sekolah rumah, dan rumah ke sekolah. Jadi sebelumnya kan dari sekolah ke rumah, nah sekarang dari rumah ke sekolah. Nanti Bapak Ibu bisa bagaimana berpikir untuk menerapkan di program pembelajaran yang Bapak Ibu buat. Ini hanya bayangan. Nanti Bapak Ibu bisa terjemahkan sendiri. Bagaimana kalau saya ada di kota jaringannya bagus, bagaimana kalau saya ada di daerah perkotaan batas perdesaan yang jaringannya mungkin agak-agak tidak bagus. Nah bagaimana kalau seperti Pak Sugana yang SMP 4 Bastem, bagaimana melakukan proses pembelajaran ini? Itu masing-masing kita nanti bisa berpikir. Nah kemudian penyajian pembelajaran itu di sekolah itu penyajiannya dalam bentuk diskusi kelompok, kemudian rangkuman. Setelah itu ke rumah menonton video atau mencatat poin penting dan membuat pertanyaan.
Kemudian di rumah PR latihan soal dan penyelidikan, kemudian membantu kesalahan dalam melakukan tes atau pekerjaan. Jadi secara sederhana ya kita balik. Biasanya kita kasih materi di sekolah, kemudian mereka pulang ke rumah. Ada PR-nya, ada tugasnya. Nah sekarang dikirimkan dulu tugasnya di sana, kemudian datang ke sekolah, dibahas di sekolah. Apa yang harus dilakukan. Jadi itu adalah flip classroom, pembelajaran terbalik. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu, flip classroom itu face to face atau pertemuan tatap muka dulu, kemudian dibalik online learning atau pembelajaran online. Nah Bapak Ibu, Pak, saya tidak bisa online, makanya saya bilang tadi silakan sesuaikan dengan daerah masing-masing. Kita tidak paksakan juga bahwa harus online, karena terbalik itu bukan mesti online, ya, tetapi banyak cara-cara lain yang bisa kita lakukan. Nah misalnya ketika kita berada di daerah gunung, pembelajaran terbalik kan bisa kita lakukan. Tergantung teknis dari kepala satuan pendidikan. Apakah Bapak Ibu ingin membentuk kelompok belajar atau guru berkunjung ke wilayah-wilayah tertentu yang sebelumnya sudah dikumpulkan siswanya pada hari tertentu, kemudian pada hari tertentu juga itu mereka datang ke sekolah untuk mendapatkan penjelasan tentang apa yang sudah kita kirimkan sebelumnya, ya. Dan itu bisa dilaksanakan dengan face to face dan online learning. Tapi untuk bentuk bakunya itu face to face kemudian online. Kalau kita tidak bisa online, ya face to face di rumah, face to face juga di sekolah. Apakah bisa dimasukkan di perangkat pembelajaran? Silakan Bapak Ibu masukkan. Kita kan merdeka belajar. Oke, berikutnya. Ini hampir sama Bapak Ibu ya. Ini keterangan gambarnya. Saya kira hampir sama dengan yang tadi. Ini sebelum itu mereka dulu di rumah di rumah menonton videonya, kemudian sampai ke sekolah dijelaskan apa yang dia nonton itu atau apa yang dia pelajari. Yang pertama diberikan modul atau diberikan LKPD, diberikan materi, kemudian di sekolah nanti diberikan petunjuk apa yang sudah dibaca mereka di rumah atau di tempat mereka melaksanakan pendidikan. Nah sekarang apa yang di flip atau apa yang dibalik? Ini pertanyaan Bapak Ibu ya. Dulu guru lebih banyak berbicara, siswa mendengarkan. Sekarang siswa yang banyak berbicara, guru menjadi fasilitator. Ya. Kemudian berikutnya, dulu siswa lebih banyak mendengarkan, tidak ada waktu latihan. Sekarang siswa lebih banyak punya waktu untuk latihan. Kemudian berikutnya, dulu belajar di sekolah mengerjakan tugas, sekarang belajar di rumah bersinergi, berdiskusi di sekolah. Dulu guru fokus pada penyiapan konten, sekarang guru fokus pada membantu siswa mengasah ilmu. Ya, mereka harus lebih aktif berperan. Kemudian proses menggambarkan dunia nyata sehingga metodologi harus selaras dan kontekstual. Ya kontekstual karena kita dalam masa pandemi COVID-19. Kemudian ilmu dan kompetensi bersifat dinamis, tangkas dalam pelaksanaan pembelajaran. Oke, baik Bapak Ibu, nanti kita diskusi ya. Pelajaran terbalik ini yang pertama overtime bertambah, waktu itu bertambah. Jadi jangan sampai ada yang ibu berpikir bahwa terbalik, belajar di rumah pagi, berikan waktu yang seluas-luasnya kepada peserta dan juga memberikan waktu seluas-luasnya kepada orang tua siswa untuk rumah pada masa pandemi COVID-19. Kemudian kesempatan besar mendalami materi. Kemudian yang keempat, mendukung filosofi tentang integrity text prosedur. Itu kita bisa integrasikan dengan apa yang mereka lakukan sehari-hari di rumah. Nah, misalnya salah satu contohnya ya yang dilakukan teks prosedur di materi kita, misalnya angklung yang di buku teks, kemudian ada cara menari dan sebagainya. Menari itu kan bisa kita integrasikan dengan budaya daerah kita. Kemudian misalnya untuk teks prosedur yang lain, bagaimana menanam coklat atau bagaimana menanam itu, kita bisa lebih luas mengintegrasikan kepada mereka. Jadi misalnya Bapak Ibu, kita ini contoh Bapak Ibu ya, contoh
skenarionya. Misalnya minggu ini kita kirimkan, apakah kalau kita online ya kita kirimkan video, kita kirimkan materi. Kalau kita belajar yang ada di tersebut, misalnya cara menanam buah jambu contohnya. Nah, kemudian setelah itu siswa membaca di rumah, kemudian mereka ke sekolah. Entah ini ke sekolah tergantung kebijakan COVID di daerah kita masing-masing. Kalau mereka sama sekali tidak ke sekolah, ya kita ketemu di mana lah untuk bertemu dengan peserta didik tersebut. Kemudian kita jelaskan caranya seperti ini. Nah, kita kasih tugas 2 minggu. Silahkan foto kalian menanam mulai dari awal sampai ke terakhir. Kemudian setelah itu tugas akhirnya, apakah ulangan hariannya atau apakah semesternya, itu mereka bisa membawa bibit yang mereka tanam ke satuan pendidikan. Jadi itu kan kerja nyata yang dilakukan. Daripada selama ini kita berteori-teori dan sebagainya. Nah, sekarang ya tugasnya ya membawa bibit yang mereka tanam itu ke sekolah sebagai apakah nilai penilaian ujian semester dan sebagainya. Dan itu sangat bermakna kepada siswa, karena siswa kita ya tidak mungkin juga mau belajar, apalagi gurunya yang suruh. Mungkin lebih ada kekuatannya kalau gurunya yang suruh menanam dibanding dengan orang tuanya. Kalau orang tuanya mungkin ya ogah-ogahan, ada yang iya, ada yang tidak. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut sedikit. Nah, sekarang ini persiapan guru dalam pembelajaran flip. Yang pertama, pada awal tahun pelajaran, itu aktivitas awal tahun ajaran adalah mengidentifikasi materi yang ada di rumah, menyiapkan LK, tugas, menyiapkan bahan belajar untuk peserta didik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah minggu yang kedua, ini minggu yang dilakukan adalah memberikan bahan ajar LK, petunjuk praktik atau kuis kepada peserta didik. Kemudian setelah itu turun kepada implementasinya, aktivitas siswa di rumah, kemudian aktivitas guru saat pembelajaran, kemudian masuk ke evaluasi pengetahuan dan kinerja. Itu alur dari pembelajaran terbalik atau flip. Oke, terima kasih. Itu untuk flip classroom, untuk model yang bisa Bapak Ibu gunakan. Kemudian ada pertanyaan mungkin dari Bapak dan Ibu mengatakan bahwa kami tidak ada jaringan, kami tidak bisa online. Disinilah dibutuhkan kita bagaimana bisa menyesuaikan dengan model pembelajaran yang ada, karena sampai sekarang belum ada model yang baku tentang bagaimana misalnya kalau siswa tidak memiliki jaringan, bagaimana kalau siswa tinggal di gunung, bagaimana kalau siswa tidak punya HP. Itu adalah kompetensi kita yang dibutuhkan, bagaimana bisa mengatur pembelajaran tersebut dengan berpacu atau berpusat kepada model flip classroom. Oke, baik Bapak Ibu, masih ada satu lagi sebelum kita berdiskusi. Classroom tadi itu kita integrasikan ke dalam pembelajaran blended learning. Ya Bapak Ibu, learning itu bahasa Inggris ya. Kita pakai saja pembelajaran gabungan. Kalau bahasa kerennya blended learning, karena kita kebetulan bahasa Indonesia ya, kita pakai istilah bahasa Indonesia saja. Ya, oke, baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya baik, pada masa pandemi, kita sudah masuk kepada masa pandemi, Merdeka Belajar nanti kita diskusikan. Pada masa pandemi ini materi yang ada Bapak Ibu, ada yang mungkin Bapak Ibu pernah ikut beberapa tahun yang lalu tentang yang diberikan, tapi saya potong-potong saja. Yang pertama Bapak Ibu, untuk pembelajaran online itu ada 3 tahap yang harus kita lakukan. Yang pertama ada namanya asesmen non-kognitif, ada asesmen kognitif, dan ada disebut dengan tindak lanjut. Ya, nah Bapak Ibu ini apalagi waktu masa pandemi pada bulan Maret itu situasi corak-marit luar biasa apa yang menjadi perbincangan di kalangan guru. Kita dilarang ke sekolah, siswa tidak boleh ke sekolah. Kita sudah buat RPP sampai berapa lembar untuk tatap muka, tetapi ternyata tidak digunakan. Nah sekarang tahu jarak jauh itu bagaimana kita mengajar jarak jauh kan pada kognitif siswa. Jadi asesmen yang dilakukan yang pertama mengetahui dulu apakah siswa tersebut
kita siapkan model pembelajaran online, apakah siswa tersebut memiliki gawai atau tidak. Kemudian yang kedua, kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah siswa tersebut merupakan siswa yang mampu, dalam tanda kutip mampu, untuk melakukan pembelajaran online. Kemudian yang ketiga, apakah siswa tersebut itu pandai atau mampu untuk menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran atau media-media yang digunakan dalam pembelajaran. Jadi itu yang diinstruksikan bahwa tidak langsung melakukan pembelajaran. Kan kadang-kadang siswa juga itu bingung kalau langsung melakukan seperti itu, tapi awalnya harus dilakukan yang namanya asesmen non-kognitif pembelajaran. Nanti setelah kita mengetahui, oh si A ini bisa online dan mahir dan mampu, si B ini mahir tapi tidak memiliki gawai atau tidak memiliki kemampuan, kemudian yang si C ini sama sekali tidak bisa, ya, tidak punya gawai, tidak punya kemampuan. Ada lagi alasan terakhir, tidak ada dana atau tidak memiliki dana untuk ke sekolah ambil tugas. Biasa ada yang seperti itu. Pada zaman online dikasih tugas tidak dikerjakan, dikasih seperti ini tidak dikerjakan. Datang apa alasannya? Tidak ada biaya untuk mengambil tugas di sekolah. Ya, jadi makanya biasa kita kasih analogi. Nah sekarang kalau misalnya Bu, kalau pembelajarannya tatap muka, tidak ada biaya untuk ke sekolah, jadi tidak ke sekolah. Jadi biasanya itu ya sekian persen lah biasanya mencari-cari alasan saja untuk tidak melakukan kegiatan tersebut. Jadi Bapak Ibu, kita sudah punya data bahwa jangan nanti pada saat berjalan pembelajaran kita yang marah-marah sendiri. Ya pasti Bapak Ibu biasa seperti itu. Kita marah-marah sendiri. Ini sudah dikasih padahal tugasnya gampang, hanya satu nomor, tidak dikerjakan. Nah sebelumnya kan kita tidak lakukan penilaian bagaimana mereka di rumah. Nah, biasa juga ada HP-nya juga itu bapaknya yang punya. Bapaknya kalau pagi sampai jam 4 sore pergi kerja, nanti malam baru dia kirim tugasnya. Itu semua harus kita ketahui sebelum melakukan proses pembelajaran. Oke, berikutnya kemudian ke asesmen kognitifnya. Asesmen kognitif ya itu sudah kita gunakan ini. Bagaimana menilai kognitif mereka, kemudian penilaian tindak lanjut. Kenapa harus kita menilai kognitif? Karena selama masa pandemi rapor itu tidak berubah. Ya sebenarnya Bapak Ibu berubah ya, mungkin bisa saja kita lakukan yang lain. Penilaiannya tetap harus ada sikapnya, harus ada pengetahuannya. Yang berubah hanya kurikulum yang digunakan. Ada 3, apakah kurikulum nasional, apakah kurikulum darurat, atau kurikulum mandiri. Ya, jadi itu terserah dari satuan pendidikan. Kalau saya tidak salah informasi dari Pak Sugana, kalau kita dulu itu gunakan kurikulum nasional Permen 37. Nah, kalau di tempat saya di khusus MGMP itu kita sarankan untuk gunakan yang darurat. Kemudian tidak ada sekolah yang melaksanakan mandiri, mungkin tidak mau repot juga untuk melaksanakan kurikulum mandiri yang disusun masing-masing. Oke, baik Bapak Ibu, lanjut. Berikutnya model pembelajaran jarak jauh PJJ. Saya kira Bapak Ibu ini bukan hal yang tabu lagi, ini merupakan yang sudah kita laksanakan sehari-hari, cuma kita permantap saja. Jadi yang pertama, yang di sini mungkin agak gelap, bisa Bapak Ibu lihat di materinya. Ini ada luring untuk sesi pertama ini. Mungkin ke Ibu moderator, mungkin ada yang bisa kita diskusikan pada hari ini, kita musyawarahkan. Bapak Ibu yang punya pengalaman, saya yang punya pengalaman, kita sharing pengalaman tentang bagaimana implementasi tentang model-model pembelajaran Merdeka Belajar pada masa pandemi COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak pemateri. Walaupun kita dalam suasana yang agak mendung, namun semangat kita tetap cerah, tidak mendung ya. Masih semangat? Semangat. Iya, sambil menikmati berkat Tuhan lewat pengurus. Fokus sebagian ya, fokus sebagian karena konsumsi dan fokus juga ke acara kita yang hari ini kita laksanakan. Baik, saya buka 5 nomor, 5 penanya, 5 orang untuk bertanya.
saya satu pakai materi dan masih dibutuhkan 4 yang mendaftarkan juga 1. Ya silakan Bapak Ibu. Saya kan namanya ini model pembelajaran blended learning, walaupun sudah baca-baca di internet, tapi masih ada yang saya mau tanyakan Pak, masih baru ini, penerapannya masih baru, belum juga saya lakukan, walaupun secara implisit sudah ada asesmen non kognitif tadi Pak, yang ada model tadi 3 yang saya sempat catat, asesmen non kognitif. Dan bagaimana penerapannya ini Pak, secara apa, artinya supaya kita guru nantinya apakah daring atau misalnya kan ini daring misalnya, bagaimana caranya mengaplikasikan nanti ke siswa juga, contoh-contoh praktis implementasi nanti Pak, atau triknya apa contoh yang kita lakukan semacam non kognitifnya. Yang kedua Pak, blended learning juga ada tadi apa nih, sesi sinkron dan asinkron ya. Mohon mungkin bahasa sederhananya Pak, supaya kita bisa paham, supaya kita lakukan nanti di dalam pelaksanaan pembelajaran. Kemudian yang berikut ada tadi dan ini yang mungkin banyak terjadi, foto-foto materi di WA, penuh memori, kemudian orang tua komplain. Kalau kita juga pikun, nah ini ada kontradiksi nih Pak. Kita juga foto materi, walaupun ada sudah modul, kita foto materi, kendalanya penuh memori, kemudian ada juga kadang anak-anak tidak lihat, kemudian orang tua komplain terlalu banyak, yang foto-foto pusing pusing anaknya. Jadi orang tua juga terlibat belajar di rumah. Terus kalau kita pikun, walaupun itu tidak setiap pertemuan, kendalanya lagi data Pak. Ada yang keluar dari room, alasannya tidak ada data ke Ibu. Ya walaupun kami pakai di SMP Negeri 2 Belopa Pak, itu wajib di sana itu. Ibu ya, Ibu moderator tadi sudah memberikan pertanyaan. Jadi yang pertama Ibu moderator tadi tentang asesmen non kognitif pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mendengar asesmen itu kan penilaian, tetapi dalam hal ini bukan kognisi siswa yang kita nilai dulu. Artinya yang kita nilai dulu adalah kesiapan mereka mengikuti PJJ. Ya. Nah sekarang kalau waktu tatap muka dulu kan, biar kita tidak asesmen kognitif untuk kesiapan yang mereka siap, karena mereka datang, mereka memakai pakaian seragam dan sebagainya. Tetapi sekarang kita harus melakukan asesmen kognitif non kognitif dulu, karena kita harus mengetahui dulu apakah siswa saya ini siap atau tidak untuk mengikuti pembelajaran. Yang pertama, apakah dia memiliki handphone, karena itu kan kendala orang tua yang banyak kita dengarkan baik di Facebook dan dari kata-kata, pokoknya Bapak Ibu, kalau kita di tetangga dan sebagainya, kalau ada yang mendis dalam tanda kutip tidak terlalu paham dengan apa yang kita lakukan, kemudian itu mengeluarkan hal-hal negatif tentang peserta tentang guru, ya kita diam saja. Artinya kita mungkin bisa melanjutkan. Akan tetapi malahan ada Bapak Ibu pernah mengatakan seperti ini, bahwa karena itu guru, dia tidak mengajar, padahal digaji. Siapa yang bilang kita tidak mengajar? Ya, tapi kita diam saja karena itu adalah persepsi masyarakat, dan kita harus menangkis dengan apa yang harus kita lakukan. Nah sekarang, jadi yang pertama asesmen non kognitif, ya harus kita ketahui apakah si A ini pembelajaran apa yang bisa dia ikuti. Dia punya HP, oke. HP-nya sekarang, HP itu HP-nya sendiri atau bukan? Ya, karena kadang-kadang siswa itu dia pakai HP orang tuanya. Ya. Kemudian yang kedua, apakah data itu tersiap terus untuk dia mengikuti proses pembelajaran? Kita harus data dari, misalnya dari 32 siswa dalam satu kelas kita harus tahu bahwa 17 orang yang bisa menggunakan
pembelajaran online secara terus-menerus. Kemudian ada juga yang kita harus mendata siswa yang dia memiliki fasilitas tetapi bukan fasilitasnya sendiri. Artinya apakah HP-nya omnya, karena banyak begitu Bapak Ibu. Ada kasihan juga ada HP-nya omnya yang digunakan, HP-nya kakaknya, atau ada HP satu digunakan 5 orang atau 4 orang anak untuk pembelajaran. Ya, itu harus kita ketahui bersama dulu. Kemudian berikutnya kita harus mendata siswa yang tidak sama sekali tidak bisa mengikuti pembelajaran secara jarak jauh. Setelah kita klasifikasikan yang ini kita tentukan si A nomor urut 1 sampai 17 contohnya Bapak Ibu ya, itu menggunakan pembelajaran online PJJ-nya. Kemudian ini yang di tengah-tengah yang harus kita cari jalannya, apakah dia mau ikut ke kanan atau ke kiri. Kita lihat bagaimana kondisinya. Ya, nah sekarang kita lihat di situ. Nah setelah itu siswa yang sama sekali tidak bisa, kita kecilkan menjadi 2, online luring dengan daring. Nah sekarang apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu, kebijakan di masing-masing satuan pendidikan. Teknik luringnya bagaimana, teknik daringnya bagaimana, itu yang kita lakukan. Kalau yang dilakukan di sekolah saya, Bapak Ibu, yang dilakukan di sekolah saya sekarang itu kita buat misalnya, kalau yang dilakukan di sekolah saya, minggu pertama materi dulu, minggu kedua itu kemudian diberikan LKPD, yang ketiga tugas, yang keempat langsung penilaian harian. Ya, jadi seragam karena kita sudah pengalaman melaksanakan penilaian harian dan sebagainya. Tapi itu di sekolah saya, tergantung sekolah Bapak Ibu nanti bagaimana. Minggu pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi dalam 1 bulan itu kita mengajar materi saja. Minggu kedua saya kasih LKPD, minggu ketiga tugas, minggu keempat ulangan harian. Nah, jadi itu yang berlangsung selama beberapa minggu. Itu yang dilakukan. Nah sekarang untuk daring dengan luringnya, kalau online ya itu kita pakai Google Classroom. Ada juga yang sekolah yang pakai Skologi, ada yang pakai buku digital dan sebagainya. Itu tergantung dari kebijakan masing-masing kita. Yang penting online. Kemudian untuk luringnya itu kita bagi karena kalau sekolah saya itu sekolah tengah-tengah, sebagian dari kota, sebagian dari gunung siswanya. Jadi tidak semua. Malahan siswa kami ada yang dari Basten yang lewat Latupa itu mereka ikut online karena mereka pergi ke tempat tertentu yang memiliki jaringan untuk mengikuti pembelajaran. Nah kalau yang luringnya kita kasih jadwal, misalnya kelas 7 supaya tidak bersamaan datang Bapak Ibu, tapi yang datang itu orang tuanya yang datang. Tidak boleh, kalau di tempat saya itu tidak boleh siswa yang datang. Itu kalau ada siswa yang datang ya kita suruh pulang. Orang tuanya yang masuk, dia ambil materi selama 1 minggu. Jadi hari Senin atau malam Senin, semua guru harus sudah menyerahkan semua materi. Kalau materi LKPD, ke grup sekolah dan diambil oleh masing-masing wali kelas, diprint oleh wali kelas. Kemudian siswanya yang luring itu jadwalnya datang, ambil selama 1 minggu, bawa pulang ke rumahnya. Kemudian minggu berikutnya datang bawa lagi tugasnya, minggu berikutnya ambil lagi itu yang dilakukan yang luring seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau dia adalah luring full, jadi materi kita bawa dulu, dia bawa pulang. Jadi kita sudah terapkan tadi yang terbalik, kita kasih materi, dia kasih pulang materinya, dikirimkan lagi LKPD-nya dan seterusnya. Itu yang dilakukan. Tapi menyangkut dengan pertanyaan tadi bahwa kita harus mengetahui dulu supaya kita sebagai guru maupun atau wali kelas itu mengetahui ini luring, ini daring. Karena kita mengambil kebijakan bahwa tidak ada siswa yang tidak mengikuti proses pembelajaran. Itu pun kalau ada, misalnya ada siswa yang tidak ikut daring ya, itu guru maupun lah yang memberikan motivasi. Ada juga orang tua yang malas dan mengambil tugasnya siswanya, ya itu teknis yang kita lakukan. Yang penting kita buat seperti itu Bu, itu yang kita ini nanti kita bisa ini. Kemudian yang pertama yang tadi bahwa kita harus melakukan non kognitif dulu.
tanpa non kognitif kita bingung sendiri nanti di pertengahan. Kita tidak ada data siswa kita yang luring ini tiba-tiba dan kemudian datang tiba-tiba mobil tugas padahal HP-nya ada. Kadang-kadang juga seperti itu. Orang tuanya datang ambil tugas, ada perhiasannya dan sebagainya, HP-nya bagus, anaknya luring. Padahal bisa melakukan pembelajaran ini karena ini pertemuan terbatas, apalagi PPKM yang berlangsung saat ini.